Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Nurul dengan NIM 4042200. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang teori pemurahan bahasa anak. Ada 4 teori pemurahan bahasa anak. Yang pertama ada teori behavioralisme. Teori ini dicetuskan oleh Skinner. Skinner berpendapat bahwa aspek teori kebahasaan anak dapat diamati langsung dan dari hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi. Contohnya itu seperti anak memperoleh bahasa atau mengatakan kata mama, itu berasal dari saat pertama kali ibunya mengajarkan kata mama. Lalu mendapat respon yang baik dari ibunya sehingga anak itu termotivasi untuk mengucapkan hal tersebut pada lain waktu. Yang kedua ada teori nativisme yang dicetuskan oleh Chomsky. Teori ini berpendapat bahwa perilaku bahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau faktor genetik setiap bahasa yang memiliki pola perkembangan yang sama dan berasal dari lingkungan yang memiliki peran kecil di dalam pematangan bahasa. Maksud dari ini adalah contohnya itu seperti anak mendapatkan kepintaran itu kan turunan dari ayahnya. Selanjutnya ada teori kognitivisme. Teori ini dicetuskan oleh Jean Piaget. Teori ini berpendapat bahwa hal yang paling utama harus dicapai oleh anak adalah perkembangan kognitif atau kemampuan berpikirnya. Contohnya anak mampu menyimpulkan kucing itu sedang tidur. Meskipun anak belum berpotensi untuk menyusun sebuah struktur kalimat, namun kebiasaan itu dilakukan atas pola berpikirnya yang semakin meningkat. Yang terakhir, nomor 4, ada teori interaksionisme. Teori ini dicetuskan oleh Vygotsky. Teori ini adalah teori gabungan dari behavioralisme dan kognitif. Teori ini berpendapat bahwa penggunaan bahasa merupakan hasil dari interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Penggunaan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan dan kemampuan internal yang dimiliki saat proses pembelajaran. Contohnya ada, semisal anak itu bertanya pada orang tuanya tentang bagaimana cara menulis, lalu dicontohkan langsung oleh orang tuanya atau dijelaskan. Nah, anak mendapat proses pengolahan bahasa nanti struktur bagaimana caranya menulis. Kemampuan itu diperoleh dari interaksinya dengan orang tua, lingkungan, atau teman-teman sekitarnya. Itu saja yang bisa saya jawab. Berdasarkan 4 teori yang tadi sudah saya bahasakan, dari teori behavioralisme, nativisme, kognitif, dan interaksi. Mungkin dari teman-teman masih ada yang kurang paham, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang keempat materi yang tadi saya jelaskan, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan Mbak. Jadi ini, saya kan mau membaca mengenai teori yang dibawakan oleh Chomsky. Dan di situ tuh ada istilah namanya istilah LAD. Dan itu istilah LAD itu apa ya, Mbak? Baik, terima kasih pertanyaan Ibu Lani. Jadi Chomsky di sini berpendapat yaitu ada istilah yang dinamakan LAD atau Language Acquisition Device. Nah, pada teori ini Chomsky itu berpendapat bahwa penggunaan bahasa anak itu bukan semata-mata berasal atau dibawa atau bawaan dari kapasitas bahasa yang bekerja dengan cara mengenali aturan-aturan dasar dalam bahasa yang mereka dengar. Nah, teori ini itu memungkinkan individu untuk mengambil atau menyaring pola aturan bahasa yang mereka
sekitar lingkungan mereka. Contohnya itu semisal anak ini berada di lingkungan pertemanannya yang mungkin bahasanya itu berbeda dengan bahasa yang biasanya dia dengar di rumah. Nah, bahasa-bahasa itu nantinya akan sangat berpengaruh kepada cara berperilakunya, cara berbahasanya untuk tataran yang selanjutnya lagi. Gimana Mbak Ani? Iya. Baik, terima kasih Mbak Ani atas partisipasinya. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin sudah dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan bahasa. Saya ucapkan